Bisa contohkan lagi sholat. Sholat merupakan ibadah yang harus adanya niat. Jadi katakan tidak sah ketika sholat itu tidak ada niatnya. Lantas bagaimana ketika sholat tidak ada niatnya? Ataupun gerakan-gerakan yang sama seperti sholat namun tidak dibarengi dengan niat, diawali dengan niat. Mungkin bisa dikatakan itu senam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nafsin salihah. Salila hadrati Syekh Nawawi bin Syarfuddin nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan dalam kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi yang pernah saya ceritakan pada tayangan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saking Amirul Mukminin rupane Abi Hafsin rupane Umar bin Khattab, dari awal permulaan hadis ini kita bisa lihat ada beberapa kalimat, ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Amirul Mukminin, yang kedua adalah Abi Hafsin, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Ini sebenarnya adalah orang satu, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Pada zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW, amanat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat Islam khususnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin umat muslim pada saat itu. Sehingga banyak sekali dan seluruh umat Islam pada zaman itu memanggil sahabat Abu Bakar dengan panggilan Khalifatur Rasul, karena menjadi pengganti, menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun setelah periode Khalifatul Rasul Abu Bakar Siddiq selesai, diteruskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab dengan tawaduknya dan rendah hatinya menolak adanya panggilan Khalifatul Rasul, menganggap dan merasa tidak pantas untuk dipanggil Khalifatul Rasul. Banyak yang mempertanyakan
Lantas apa panggilan kepada engkau wahai sahabat? Terus ada yang menyampaikan dan ada yang berusul, bagaimana kalau kita memanggil sahabat Umar bin Khattab dengan istilah Amirul Mukminin? Dan itulah yang disetujui dan diperbolehkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama Amirul Mukminin. Yang kedua Abi Hafsin. Pada zamannya masyarakat Arab itu ketika orang pada zaman itu dikategorikan yang memiliki dedikasi tinggi, yang memiliki pengaruh sangat besar dan orang itu orang penting, kebanyakan mereka dipanggil tidak langsung namanya, namun dipanggil kunyahnya. Abi Hafsin adalah kunyah dari sahabat Umar bin Khattab. Diperjelas lagi bahwa Abi Hafsin adalah Umar bin Khattab. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak orang-orang di sekitar kita, khususnya di Indonesia, itu banyak yang menganggap ataupun yang secara langsung ataupun tidak langsung menginginkan adanya julukan-julukan tertentu. Sementara kalau kita melihat sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab, beliau kurang apa? Tawaduknya, keilmuannya, keislamannya kurang apa? Itu pun masih tidak mau untuk dipanggil Khalifatullah, Khalifatul Rasul. Namun pada saat ini, pada zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang notabene kurang dalam keislamannya, masih banyak sekali perlu belajar. Tapi mereka justru malah menginginkan untuk dipanggil sesuatu, dipanggil dengan panggilan yang tinggi. Qala ngendika sapa Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hale ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendika innamal a'malu binniyah, angin pestine utawi pira-pira amal iku binniyati, kudu harus adanya niat. Sesuatu yang tidak ada niat, maka bisa dikatakan amal itu sia-sia. Apalagi yang dikerjakan adalah amalan-amalan ibadah. Bisa kita contohkan yang kita lakukan setiap hari bagi orang-orang muslim adalah menjelang sholat kita berwudu. Ketika kita berwudu, maka harus ada niat. Tetapi ketika tidak ada niat untuk berwudu, mungkin bisa dikatakan kita sedang membasuh muka atau membasuh kaki, membasuh tangan, atau bisa dikatakan secara bahasa Jawa itu kita raup ya, raup untuk membersihkan kotoran. Tapi ketika raup itu membersihkan tangan, membersihkan kaki dengan adanya niat untuk berwudu, maka pahala dari wudu itu akan muncul dan akan ada pahalanya. Ini berbicara pentingnya niat. Bisa contohkan lagi sholat. Sholat merupakan ibadah yang harus adanya niat. Jadi katakan tidak sah ketika sholat itu tidak ada niatnya. Lantas bagaimana ketika sholat tidak ada niatnya, ataupun gerakan-gerakan yang sama seperti sholat namun tidak dibarengi dengan niat, diawali dengan niat? Mungkin bisa dikatakan itu senam ya. Gerakannya sama, anggota badan yang digerakkan juga sama, dari tangan, kaki dan sebagainya tubuh kita. Gara-gara tidak ada niat, nama pun berbeda, pahala pun berbeda. Seperti itu.
Wa inna ma likulli imri'in angin pestine iku kaduwe saben-saben wong ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri. Setiap amal manusia mau menjalankan amal-amalnya itu harus adanya niat. Ketika ada niat, maka bisa jadi amal yang kita lakukan itu berwujud atau berimbas atau menghasilkan sebuah ibadah. Ketika ibadah kita lakukan, maka bisa mendatangkan pahala bagi kita. Kita mencari uang setiap hari. Kita bekerja untuk menghidupi keluarga. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, maka pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan setiap hari itu akan berhadiahkan pahala bagi kita. Namun ketika tidak kita niatkan karena Allah dan Rasul, maka mungkin hanya apa yang dia inginkan, yaitu harta yang kita inginkan ataupun uang setiap hari yang kita butuhkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman mongko utawi sapa wong kanat ono apa hijratuhu hijrah man iku ilallahi maring Gusti Allah. Niatkan untuk Allah wa rasulihi lan manut maring Rasulullah. Wa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Ketika kita niatkan apapun perbuatan kita dengan niatan yang baik, maka Allah akan senantiasa menyertai kita. Senantiasa kita taat atas perintah-perintah Allah dan senantiasa kita taat atas anjuran-anjuran Rasulullah SAW. Dan pahala pun akan mengalir kepada kita. Faman mongko utawi sapa wonge kanat ana sapa man. Kanat ana apa hijratuhu hijrah man. Lungane wong iku lid dunya karena dunia. Yusibuha kangenani apa dunia. Yusibuha kangenani apa dunya ha ing hijrah. Awi mra'atin utawa krana tujuan wong wadon yang kihuha kang bakal nikahi sapa man ha ing imra'ah fa hijratuhu mongko utawi lungane man iku ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Berbeda ketika niatnya bukan karena Allah untuk mencari dunia ataupun berhijrahnya untuk menikahi seseorang. Apa yang terjadi? Maka hadiah dari hijrah itu hanya apa yang dia inginkan itu, apa yang dia niatkan. Karena apa? Hadis ini menceritakan sebuah kejadian yang luar biasa pada saat itu. Orang-orang muslim pada zaman itu sangat tertekan sekali oleh kaum kafir Quraisy. Saking tertekannya Rasulullah SAW memutuskan memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk berhijrah. Nah, ada seseorang pemuda yang ingin ikut hijrah Rasulullah SAW, namun tujuannya bukan untuk menyebarluaskan ajaran Islam, tapi hanya untuk menikahi seseorang yang ada di suatu tempat. Maka bukan pahalalah yang dia dapatkan karena hijrah itu untuk menikahi seseorang, tapi hanya wanita itu yang dia inginkan.
Rawi riwayataken hadis sapa Imam al-Muhaddisain, dua imam muhaddisin, dua pemimpin yang ahli hadis. Yang pertama adalah Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abu Husain. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari, Imam Bukhari. Terus yang kedua Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Al-Bushairi An-Nisaburi, yang mana sudah menulis karangannya dalam kitab Sahihaihima. Beliau berdua mengarang kitab Al-Ladzaini, kedua kitab ini yaitu As-Sahhul Kutubi Al-Musannafat, paling betul, paling sahihnya kitab-kitab tentang hadis. Itu saja mungkin pertemuan atau tayangan pada kali ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa niat dalam kebaikan, dan Allah senantiasa akan memberikan pahala bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.